Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, akhir-akhir ini ya, karena memasuki musim kemarau, sepertinya mulai rawan terjadi kebakaran nih bosku. Kalau kita lihat di berita, memang akhir-akhir ini santer berita kebakaran di mana-mana ya. Karena itu bosku selalu hati-hati ketika menggunakan barang-barang yang rawan menimbulkan kebakaran. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Kamis 13 Agustus 2020 dengan episode Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Jangan ada dusta di antara kita. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 5,1% menjadi 6,8%. Kemudian ada dari US CPI year on year yang naik dari sebelumnya 0,6% menjadi 1%. Sementara month on month tidak berubah di 0,6%. Kemudian ada dari US CPI Core Index SA yang naik dari sebelumnya 257,797 menjadi 259,101. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Timah Tbk atau TINS yang mengumumkan laporan eksplorasi bulan Juli 2020, di mana kegiatan eksplorasi berfokus pada komoditas timah dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 11,60 miliar rupiah untuk biaya operasional dan 661,8 juta rupiah untuk biaya investasi dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indofarma Tbk atau INAF yang membukukan penjualan bersih sebesar 447,29 miliar rupiah, tumbuh 21,28% dibanding penjualan di periode yang sama di tahun lalu yang hanya mencapai 368,81 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP yang pendapatan BP turun tipis 0,31% year on year menjadi 31,95 juta US dollar di semester pertama 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, IHSG ditutup menguat 43 poin atau 0,83% menjadi 5.233. Sektor aneka industri, keuangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 142 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari tiada dusta antara kita. Lagi-lagi sepenggalan kata romantis antara Amerika dan Cina. Kata-kata ini muncul ketika penasihat ekonomi Amerika Larry Kudlow mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan tahap pertama antara Amerika dan Cina semua berjalan dalam keadaan baik dan Cina secara substansial terus meningkatkan jumlah pembelian barang-barang dari Amerika. Cina berjanji akan terus membuktikan bahwa Cina akan terus meningkatkan pembelian terutama dalam hal komoditas. Kami senang dan tenang pada akhirnya, meskipun keduanya sering bertengkar namun mereka secara kesepakatan masih dalam konotasi yang baik. Meskipun hampir setiap hari Trump terus-menerus memberikan tekanan terhadap Cina dan membawa Cina sebagai bahan kampanye terkait dengan pemilu presiden Amerika 2020, kami melihat meskipun sejauh ini hubungan di antara keduanya sudah termasuk taraf kritis, termasuk di antaranya karena meminta konsulat di masing-masing negara tutup, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya saling membutuhkan karena mereka merupakan mitra dagang yang sangat penting. Sejauh ini harapan untuk Amerika dan Cina untuk bekerja sama masih sangat terbuka lebar. Hingga per bulan Juni, Cina telah membeli hampir sekitar 23% dari total target pembelian Cina pada tahun 2020. Tentu hal tersebut yang juga meniupkan angin optimisme ke dalam pasar. Memang kami melihat bahwa di tengah situasi dan kondisi yang hampir semua negara terkena dampak wabah virus corona, untuk mempercepat pemulihan perekonomian adalah dengan bekerja sama antara yang satu dengan yang lain. Sejauh ini penantian berikutnya adalah penantian implementasi perjanjian perdagangan antara Amerika dan Cina yang akan dimulai pada tanggal 15 Agustus mendatang.
Yang menarik, dalam pertemuan 15 Agustus mendatang tidak hanya akan membahas mengenai hasil implementasi perjanjian kesepakatan tahap pertama saja, namun mereka juga akan membahas untuk mengenal lebih jauh terkait dengan TikTok dan WeChat, yang dimana akhir-akhir ini Amerika terus menekan dengan keras terhadap kedua aplikasi ini. Tidak hanya itu saja, China juga mencoba untuk menyelesaikan dengan cara yang baik dengan Amerika terkait dengan alasan larangan aplikasi yang disebabkan adanya alasan keamanan nasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan bahwa China sejauh ini tetap konsisten untuk menjalankan implementasi kesepakatan perdagangan tahap pertama. Menyinggung masalah TikTok, Zhao mengatakan sebetulnya TikTok hanyalah aplikasi untuk menyediakan hiburan dan mengisi waktu luang. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keamanan. Kami sendiri juga tidak tahu apakah benar atau tidak TikTok dapat membahayakan keamanan nasional untuk Amerika, namun yang pasti politik berpengaruh di sini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tanda-tanda itu belum muncul. Pertemuan antara Nancy dengan Stephen masih belum memberikan tanda-tanda apapun terkait dengan bagaimana keputusan mengenai putaran stimulus berikutnya. Mnuchin sebelumnya menghubungi Pelosi melalui telepon pada hari Rabu kemarin untuk membahas lebih lanjut mengenai stimulus. Dalam pernyataannya, Pelosi dan Schumer mengatakan akan kembali memulai diskusi kembali untuk mendapatkan jalan keluar setelah sebelumnya Mnuchin kembali menolak proposal stimulus yang dimana untuk menemukan jalan tengah dari antara kedua belah pihak, baik paket stimulus dari Demokrat sebesar 3 triliun dolar dan proposal GOP sekitar 1 triliun dolar. Mnuchin mengatakan bahwa dirinya tidak mau bertemu dengan Pelosi sebelumnya sampai mereka mendapatkan kata setuju untuk proposal dan menelan total paket stimulus setidaknya di bawah 2 triliun dolar. Namun sejauh ini Mnuchin menilai bahwa Demokrat tidak siap untuk bernegosiasi mengenai angka tersebut. Di sisi yang lain, Demokrat yang mengatakan bahwa Mnuchin lah yang menolak untuk memberikan paket stimulus tambahan yang lebih besar dengan White House. Meskipun memang sebelumnya Mnuchin mengatakan bahwa Presiden Trump siap untuk menaruh uang lebih banyak di atas meja selama hal tersebut dibutuhkan. Pelosi hanya berharap bahwa stimulus dapat segera diberikan tanpa harus ada penundaan hingga bulan September mendatang. Sejauh ini poin terpenting dari proposal tersebut adalah mengenai tunjangan terhadap asuransi pengangguran dan yang terpenting adalah bantuan terhadap negara-negara bagian dan lokal. Kami melihat bahwa Demokrat sendiri sebetulnya memperjuangkan hak masyarakat Amerika untuk mendapatkan tunjangan pengangguran di tengah situasi dan kondisi saat ini. Namun di satu sisi, Demokrat sendiri tidak melihat impact setelah wabah virus corona ini usai, karena tentu akan menyebabkan neraca keuangan Amerika akan semakin berat. Pelosi juga akan menambahkan wacana terkait dengan bantuan senilai 100 miliar dolar untuk sewa dan hipotek, sedangkan versi Republik tidak menawarkan bantuan apapun untuk permasalahan sewa. Sejauh ini kami melihat masih belum jelas kapan tunjangan pengangguran akan diberikan dan kapan negara bagian diharuskan untuk membayar. Namun yang pasti ada tambahan waktu bagi para penerima yang lebih lama untuk bisa mendapatkan uang tunjangan tersebut. Kami yakin bahwa Amerika secepatnya akan memutuskan hal tersebut karena sebetulnya antara Demokrat dan Republik juga ada kepentingan politik terkait dengan menjelang pemilu 2020. Oleh sebab itu, banyak cerita yang dapat kita saksikan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.195 hingga 5.273. Tetap hati-hati karena potensi koreksi semakin besar. Cermati setiap sentimen yang ada. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari MDKA, kemudian yang kedua ada dari MNCN, dan yang ketiga ada dari BBNI. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1710 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Kemudian yang kedua ada dari BMTR atau PT Global Mediacom Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 275 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih di antara kita, kasih.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Kau katakan